Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini upaya memancing kegaduhan yang gagal alias gagal total. Saya mensinyalir ada beberapa case atau kasus yang sengaja dimunculkan atau diciptakan yang tujuannya dalam tanda kutip memancing perhatian publik Indonesia atau bahkan memancing kegaduhan yang sifatnya masif. Di antaranya misalnya menyebar konten video yang mengarah kepada porno aksi atau pornografi yang di situ dialamatkan kepada Bulan Sutena. Bulan Sutena buru-buru mengklarifikasinya bahwasanya di video tersebut bukan dirinya, tapi itu merupakan video AI. Dan alhamdulillah klarifikasi Bulan Sutena berhasil. Ia tidak jadi dihujat oleh netizen. Dan tentunya kegaduhan gagal terwujud. Kemudian yang berikutnya muncul video yang menunjukkan dialog Ade Armando dengan seseorang perempuan, saya lupa namanya. Ade Armando mempertanyakan apa sih manfaatnya menghafal Al-Quran. Teman bicaranya mengatakan tidak ada manfaatnya. Saya menduga ini sengaja dimunculkan dan kemudian disebarkan tujuannya untuk memancing reaksi kelompok sumbu pendek. Agar terjadi kegaduhan, kemudian maksudnya terjadi demo berjilid-jilid dengan tuduhan Ade Armando dan temannya telah menistakan Al-Quran atau telah melakukan penodaan terhadap agama Islam. Tapi yang mengejutkan ternyata publik Indonesia termasuk kelompok sumbu pendek sekalipun sama sekali tidak terpancing dan tidak ada kegaduhan apapun. Dan ini sebetulnya menggelikan. Saya jadi tertawa geli itu justru kepada Ade Armando. Ade Armando yang katanya seorang cendekiawan, yang kata orang dia seorang intelektual, walaupun dalam tanda kutip kelompok liberal, ternyata tidak seperti yang dicitrakan. Dia hanya seorang buzzer saja. Buzzer yang digunakan untuk memancing di air keruh, yang digunakan untuk memicu keributan, memicu kegaduhan. Dan ternyata sesuatu yang diharapkan muncul kegaduhan dan tuduhan agar Ade Armando dianggap dalam tanda kutip menodai agama Islam atau menistakan Al-Quran, sama sekali kegaduhan tersebut tidak terjadi dan rencana tersebut saya sebut dengan istilah gagal total. Makanya di Al-Quran sudah ada rumusnya. Sungguh sudah Allah turunkan kepada kalian semua dalam Alkitab Al-Quran ini, an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha, apabila kalian mendengar orang mengingkari Al-Quran, wa yustahza'u biha, mereka menghinakan menistakan Al-Quran atau mereka menghina ayat suci Al-Quran, fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, jangan duduk bersama mereka sampai mereka mengganti topik pembicaraan. Innakum idzam mithluhum, sesungguhnya kalau kalian kumpul sama mereka sama saja kalian dengan mereka. Jadi kalau ada orang yang ngolok-ngolok Al-Quran, ya, kalau ada orang yang menghina Al-Quran, nggak perlu gegeran, nggak perlu emosian, nggak perlu demo juga. Ayo ibu-ibu muhajirin demo ke Bundaran Gajah, jangan ikut-ikutan. Itu maunya orang memang begetong. Ngerti maksud saya? Entah siapa yang bertanggung jawab di balik semua ini. Yang jelas sebetulnya apa yang dilakukan oleh Ade Armando dalam tanda kutip sesuatu yang tidak patut. Sengaja ingin menyulut emosi, sengaja memancing di air keruh, sengaja menyulut agar terjadinya kegaduhan atau keributan, sesuatu yang tidak patut.
Dan ini sebetulnya mendegradasi citra dia sendiri. Artinya hari ini kita, publik Indonesia harus mulai betul-betul sadar. Ade Armando bukan siapa-siapa. Dia bukan seorang cendekiawan, dia bukan seorang pemikir, dia bukan seorang intelektual. Dia hanya seorang buzzer yang digunakan untuk memancing keributan. Sebatas itu saja. Dan ketika kita ribut-ribut terpancing, ketika kita gaduh terpancing dengan perkataan dia, itulah sebetulnya yang diinginkan. Saya menduga ada kasus besar yang hendak ditutupi dengan menciptakan kegaduhan ini semua. Untuk mencapai Indonesia generasi emas tahun 2045, pertama yang harus benar-benar kita pastikan adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, penyelenggara negara benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk memperkaya diri. Jangan sampai di otak-otak pejabat ini yang dipikirkan bagaimana mengamankan mereka dari pidana korupsi, lantas kemudian bagaimana secara aman merampok uang negara ini, merampok uang rakyat. Jangan sampai sedemikian rupa. Dan yang ketiga, fokus kepada program-program yang mensejahterakan rakyat. Ini yang terpenting sebetulnya. Mari kita saling menguatkan, bergandengan tangan, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, duduk sama rendah, berdiri tanpa raja. Mari kita bersama mendukung pemerintah yang sah. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dengan asta ciptanya. Dan lantas kemudian kita bersama-sama mengawal negara kesatuan Republik Indonesia dengan masyarakat Indonesia yang sejahtera menuju tahun generasi emas 2045 nantinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.